tanggal 22 aku dapat vision kecelakaan. Dan aku melihat air tuh masih banyak banget. Alam lagi tidak baik-baik aja. Cukup memakan korban. Cukup banyak. Aku cuma lihat banyak korban dan anak kecil. Panik sih. Banyak yang terpisah dari keluarganya. Bisa dibilang pertengahan. Karena dari awal sampai pertengahan itu rame banget. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi. Alam sedang dalam kondisi tak menentu. Hujan bahkan masih deras hingga akhir Februari ini. Sementara bencana juga ada di mana-mana. Itu pula yang dilihat Caca Karolin yang mewarisi darah sebagai ahli spiritual. Sebagai seorang indigo, Caca juga melihat peristiwa alam akan terus terjadi. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benar, Caca Karolin memang diberi penglihatan sejumlah peristiwa maut yang akan terjadi di tahun ini. Sudah sejak akhir tahun lalu, Caca sudah melihat tanda-tanda bencana yang terus mengancam, termasuk saat gempa Cianjur serta meletusnya sejumlah gunung berapi. Sampai saat ini pun, ia masih diberi penglihatan yang mengindikasikan bencana alam. Dari akhir tahun 2022 aku tuh melihat air sampai tahun ini. Sampai pertengahan tahun. Tidak akhir tahun. Akhir tahun 2023 tuh masih udah membaik, tidak separah sekarang. Tapi sekarang ini lagi parah banget. Kemarin aku di bulan 12 2022 itu aku dapat vision tanggal 22 aku dapat vision kecelakaan dan aku tulis di notes di handphone aku gitu. Ternyata bener kecelakaan terus-terusan nih. Belakangan heli ya, terus sebelum heli tuh bus sekolah, terus kemarin kecelakaan bis lagi terus belakangan ini kan hampir tiap hari ini berita kecelakaan. Kalau yang nonton berita ya. Dan aku melihat air tuh masih banyak banget. Dan ternyata banjir di Makassar, banjir di Semarang. Gitu, alam lagi tidak baik-baik aja. Bencana yang ditimbulkan oleh air juga menjadi penglihatan Caca Karolin. Ia bahkan sampai menahan tangis saat melihat banyak korban yang akan jatuh. Meski berasal dari air, menurutnya bukan tsunami yang akan terjadi. Karena yang dilihat justru air surut. Aku melihat adanya surut air. Surut air. Air surut. Dibilang tsunami bukan tsunami ya, tapi cukup memakan korban. Cukup banyak. Aku nggak bisa pastiin di mana. Yang jelas aku cuma lihat banyak korban dan anak kecil. Panik sih. Banyak yang terpisah dari keluarganya. Gimana sih kalau orang panik gitu ya? Rasa takut itu
campur jadi satu, bisa dibilang pertengahan karena dari awal sampai pertengahan itu rame banget. Mata batin Caca Karolin pun menengarai akan muncul peristiwa mengejutkan, terutama berasal dari seorang public figure. Kondisinya saat ini sedang sakit. Sakit ada tapi nggak parah, tapi ya kecelakaan kecil biasa, nggak parah. Tapi yang ngagetin ya itu sakit terus meninggal. Emang dia sakit bawaan udah lama sih, dan nggak muda, ya paruh baya lah. Benarkah Caca juga diberi sinyal saat terjadi tsunami Banten tahun 2017? Lalu, apa yang ia lihat saat itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pengalaman melihat sesuatu yang akan terjadi sudah dialami Caca sejak lama. Selama ini, ia memang tidak paham dengan sosmita yang datang. Tapi, oleh sebab sering terjadi, Caca mulai menyadari apa yang dirasakan. Banyak sinyal gaib yang ia terima sebelum ada peristiwa besar. Misalnya saja, sebelum terjadi tsunami Tanjung Lesung, Banten. Aku ngalamin yang namanya di satu kejadian itu aku tenggelam di air, tapi di kota. Jadi kota itu penuh dengan air dan aku terjebak di situ. Aku mikir, ini ada apa ya? Aku ngerasa ketika aku bangun itu aku kayak kelelep. Gimana sih kalau kita kelelep kan ngap gitu ya, panik gitu. Kayak gitu rasanya. Ternyata pas besok paginya tsunami Jepang. Terus bom buku juga, kejadian bom buku itu tahun berapa? Aku ngerasain di situ. Aku megang buku itu, tiba-tiba meledak. Yang jelas banget itu tsunami Banten, yang di Banten 2017. Itu aku lagi tidur, tiba-tiba kodemnya KPL datang, tapi bentuknya plok-plok pipi, plok-plok kayak kembaran gitu. Kamu pindah ke kamar, nanti ada apa-apa di sini gitu. Ngapain sih? Aku capek gitu. Aku capek. Terus tiba-tiba aku mimpi aku hanyut sampai di pesisir pantai, dan aku ngelihat orang sekitar itu lumpur. Ada yang berdiri, ada yang nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di batu, ada yang ya udah tinggal mukanya doang ketutup sama lumpur. Kemampuan Caca Karolin mendeteksi peristiwa yang akan terjadi kini semakin terasah. Apalagi setelah bermimpi melihat nenek buyutnya melakukan sebuah ritual dengan mengelilingi rumah. Sejak itu pula, ketajaman batinnya mampu menembus yang tak tertembus logika, termasuk bermain-main dengan kuntilanak. Setelah nenek aku ritual begitu dan aku ngeliat, aku sering mimpi nih, aku main sama kuntilanak tuh banyak banget di samping rumah, kayak real, gede banget, gede, rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan, gede banget. Dan itu duduk di pohon gitu, main-main kayak banyak. Ternyata waktu aku masih kecil TK, kalau aku demam tinggi itu pasti aku ngelihat banyak sosok-sosok yang terbang putih.
Kemampuan Caca melihat yang tak terlihat semakin hari kian tajam. Banyak yang melihat bahwa dirinya dikelilingi oleh para pengawal gaib. Sebuah peristiwa nyata pernah menggemparkan tempat kosnya. Sebab saat itu, setiap malam, tetangga kosnya selalu mendengar suara harimau. Tetangga kamar kos aku itu tuh denger suara auman harimau di kamar. Sampai dia ngetok-ngetok ke ibu kos, bilang di sebelah kamar aku tuh berisik. Sampai aku dicek di apa ya namanya, dipanggil sama ibu kos, ditanya kamu ada nyimpen apa? Gak ada. Demi Tuhan aku bilang aku gak ada nyimpen apa-apa. Yang cuman itu terlalu sering ketika malam hari. Jadi aku tahu oke, ini dari uyut aku, tapi kan aku nggak mungkin ya untuk ngomong nggak dari uyut aku apa segala macam, tuh nggak mungkin. Cuman sebelah kamar kos aku nih ngerasa terganggu. Sering mendapatkan penglihatan sebelum peristiwa besar terjadi. Seperti apa perjalanan spiritual Caca Karolin? Benarkah ia memiliki garis darah dukun santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda ketajaman batin Caca Karolin sesungguhnya bisa dilacak dari para leluhurnya. Ia memiliki darah Banten dan Dayak yang sama-sama kuat secara mistik. Saat masih dalam rahim sang ibu, Caca juga bukan bayi biasa yang lahir setelah 9 bulan 10 hari. Ia baru bisa dilahirkan setelah 11 bulan. Itu pun lewat proses mistik saat sang ayah datang ke rumah uyutnya. Di saat apa ya, papaku datang ke rumah uyutku, itu juga papaku cukup kaget. Uyutku kok udah tahu nih, udah tahu kayak apa ya, tujuan papaku ke rumah gitu loh. Tiba-tiba uyutku buka pintu, dikasih air. Papaku kaget, loh ini buat apa? Terus uyutku tiba-tiba ngomong, kan kamu kesini untuk kasih istrimu. Papaku saat di rumah uyutku tuh tidak melihat apapun, tapi 2 temennya itu melihat sosok gambar seperti di belakang aku, 2 keluar dari rumah uyut. Terus temen papaku tuh lari ke dalam mobil. Papaku bingung, ini kenapa gitu, ini ada apa? Terus mereka bilang, emang kamu nggak ngelihat? Nggak, ada apa gitu. Ada 2 sosok yang ngikutin. Keajaiban terjadi. 11 bulan tak bisa dilahirkan, bayi Caca tiba-tiba melesat keluar bagai tanpa hambatan. Setelah ibundanya minum air yang diberi dari uyutnya. Tidak sekedar lahir, karena Caca lahir masih di dalam bungkus plasenta yang membuat orang takjub. Aku sampai ke rumah, dikasihkanlah ke mamaku, dan itu tiba-tiba hujan, petir, lampu mati. Aku keluar, dan itu aku masih di dalam plasenta. Dan lahirnya normal, mamaku gak ada robek sama sekali. Setelah lahir, sesungguhnya Caca sangat diharapkan dibawa ke rumah uyutnya. Tapi sang ibu tak kunjung berani membawanya. Apalagi kakek nenek buyutnya selama ini dikenal sebagai dukun santet yang terkenal di kampungnya.
aku berapa bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan, uyutku nyuruh ke rumah mamaku untuk bawa aku nih. Terus papaku ngomong, kamu yakin ini anaknya kan masih kecil? Mamaku kayak nggak deh gitu. Tapi usaha uyut aku untuk apa ya, untuk aku dibawa ke rumah beliau itu keras banget nih. Dia bolak-balik nyuruh orangnya tuh datang ke rumah, karena dia nggak berani datang ke rumahku, nggak tahu kenapa. Akhirnya karena mamaku nggak mau bawa aku, uyut aku tuh meninggalnya pun juga susah, karena dia itu cukup dikenal dukun ilmu hitam di wilayah tersebut dan terkenal nih. Jadi kalau dia berantem sama suaminya tuh santai-santaitan, karena suaminya juga dukun kan, kakek uyut aku juga dukun. Karena dia tidak berhasil untuk bikin aku datang, kayaknya sih ada pesan tersembunyi ya, cuman tidak disampaikan nih ke papaku. Saat beliau meninggal itu di lubang hidungnya kan ada 4 ya, karena disantet sama suaminya nih. Itu keluar ular putih di sini telinga, mulut tuh keluar ular putih. Memiliki darah dukun santet, Caca Karolin tampil sebagai seorang indigo yang waskita. Ketajaman batinnya mampu menembus segala yang tertutup tabir mistik. Ramalannya juga jitu, termasuk berbagai sasmita sebelum terjadi peristiwa-peristiwa alam yang besar. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa.